Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Sesuai janji ibu, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya lewat video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi wanita. Nah, di sini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah organ reproduksi wanita, kemudian yang kedua adalah hormon yang berperan dalam reproduksi wanita, yang ketiga adalah oogenesis, dan yang keempat adalah ovulasi dan menstruasi. Oke, selanjutnya simak materi berikut ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 ya. Yang pertama adalah kalian dapat memerinci struktur organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita beserta fungsinya. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menguraikan fungsi hormon kelamin pada wanita. Yang ketiga adalah kalian dapat menguraikan tahapan gametogenesis pada wanita atau disebut oogenesis. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menguraikan siklus menstruasi. Nah, kita telah mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Lalu apa Bu manfaat dari pembelajaran kita kali ini? Nah, di sini manfaatnya adalah kalian secara sadar akan selalu menjaga organ-organ reproduksi kalian setelah mengetahui bahwa ini fungsi organnya sangat penting nih bagi kehidupan kita. Jadi kalian akan secara sadar akan selalu menjaga organ-organ reproduksi kalian. Nah, yang kedua apa Bu? Yang kedua adalah kalian mampu menjaga lingkungan pergaulan kalian. Setelah kalian tahu nih, ternyata dampak dari pergaulan bebas itu sangat buruk bagi kalian sendiri dan bagi lingkungan kalian. Jadi, di sini kalian akan mampu menjaga lingkungan pergaulan kalian. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, di sini pertama ya, di sini ada orientasi peserta didik pada masalah. Karena di sini Ibu menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Nah, jadi pertama kali Ibu akan mengorientasi kalian pada masalah. Nah, coba kita amati gambar di samping ya, di sebelah samping kiri ini. Kita amati. Coba kita amati ini, perhatikan. Nah, di sini dalam sebuah rumah, ini adalah sebuah rumah, tapi Ibu bedah atapnya, jadi kelihatan bagian-bagian ada di dalamnya. Nah, dalam sebuah rumah ini terdapat beberapa ruang, ya kan? Ini ruang seperti itu. Nah, misalnya nih, di depan sini pasti ada teras, ya. Setelah ada teras, dan di sini ini ada ruang tamu, kemudian ada ruang makan, ada kamar tidur, ada dapur, dan lain-lain. Nah, di sini, di setiap ruang ini memiliki setiap ruangnya itu memiliki fungsinya masing-masing. Misal ruang tamu ya, untuk kalian ruangan untuk menerima tamu, untuk kamar tidur untuk tidur, dan lain sebagainya. Tetapi setiap ruang itu memiliki fungsi masing-masing yang mendukung fungsi utama dari sebuah rumah ini sendiri. Fungsi rumah apa? Fungsi rumah adalah untuk memenuhi kebutuhan primer, yaitu sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal di mana kita bisa saja di tempat tinggal itu menerima seorang tamu. Di tempat tinggal itu kita bisa tidur, beristirahat. Di tempat tinggal itu kita bisa makan, berteduh, seperti itu. Jadi tiap fungsi ruang masing-masing itu dia mendukung fungsi utama sebuah rumah untuk memenuhi kebutuhan primer atau sebagai tempat tinggal. Seperti itu ya. Nah, jika kalian perhatikan rumah ini, maka bagian rumah itu ada yang berada di luar, misalnya teras, dan ada yang berada di dalam ya. Misalnya ada kamar tidur, seperti itu. Nah, saat hendak ke kamar tidur, kita kan masuk itu dari teras kan. Jadi masuk dari teras, melewati ruang lain ya, seperti melewati ruang tamu, kemudian baru bisa masuk ke kamar tidur. Nah, begitu pula proses dari perjalanan sel telur sampai pada proses pembuahan dan kehamilan. Itu
dia melewati beberapa ruang atau beberapa organ seperti itu. Nah, di sini yang ingin Ibu sampaikan dari kita mengamati sebuah rumah ini, sama halnya dengan rumah, sistem reproduksi didukung oleh beberapa organ reproduksi yang berada di luar tubuh maupun di dalam. Nah, setiap organ reproduksi tersebut memiliki fungsinya masing-masing untuk mendukung fungsi utama sistem reproduksi wanita, yaitu memproduksi sel telur untuk pembuahan. Seperti itu ya. Oke, anak-anak, next ya, kita sudah masuk ke materi selanjutnya. Nah, kita akan masuk pada topik pertama, yaitu organ reproduksi wanita. Nah, ini, kita perhatikan gambar ini. Kita mulai dari organ reproduksi wanita yang bagian luar. Nah, apa itu, Bu? Ini, vulva. Vulva ini yang mana, Bu? Ya ini. Ini vulva. Nah, di sini itu ada labia mayor dan labia minor. Labia mayora sama labia minora, atau bisa disebut dengan yang mayora itu adalah bibir besar, yang minora itu adalah bibir kecil. Nah, ini keduanya ini berfungsi sebagai pelindung dari vagina, ya. Nah, apalagi Bu, ada clitoral hood. Nah, di sini fungsinya itu, dia itu merupakan lipatan kulit yang mengelilingi dan melindungi klitoris. Ini kita lihat klitoris di sini. Nah, ini fungsinya, lipatan kulit ini melindungi klitoris. Nah, klitoris sendiri ini, dia itu sangat sensitif ya. Jadi dia itu akan bereaksi bila ada rangsangan. Kemudian kita ke bawah, di sini ada vulva vestibule. Nah, vulva vestibule ini terdiri dari urethral opening dan vaginal opening, atau yaitu lubang uretra dan lubang vagina, gitu ya. Nah, ini vulva ini adalah masuk ke dalam alat reproduksi wanita bagian luar ya. Tadi berarti ada terdiri dari labia mayor, minor, clitoral hood, klitoris, kemudian ada lubang uretra vagina dan vulva vestibule, gitu ya. Nah, oke, next, setelah kita mempelajari yang bagian luar, kita sekarang ke next ke bagian, nah, organ reproduksi yang bagian dalam ya. Oke, kita fokus dulu ke yang gambar di sebelah kanan. Oke, di sini alat reproduksi bagian dalam itu terdiri dari ini. Ini adalah ovarium ya. Ovarium. Kemudian ada uterus atau rahim ya. Kemudian di sini ada serviks dan ada vagina di sini. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Ya, pertama kita bahas tentang ovarium. Nah, ovarium ini fungsinya apa, Bu? Ovarium itu dia itu fungsinya untuk menghasilkan sel telur. Ya, di sini dia itu kan sebagai tempat oogenesis ya. Dia berarti menghasilkan sel telur. Dan selain itu dia juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian setelah itu kita masuk ke sini. Nah, uterus atau rahim. Nah, uterus atau rahim ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin, dan di sini dia itu dapat mengembang selama masa kehamilan. Nah, kita menuju ke bawah lagi. Bawahnya uterus adalah serviks. Nah, pada bagian uterus ini struktur yang mengecil ya, mengecil ini dinamakan dengan serviks atau leher rahim. Kemudian kita ke bawah lagi ada vagina. Vagina ini adalah saluran kelahiran bayi dan sebagai tempat atau organ kopulasi ya. Dan ini homolog dengan penis dari laki-laki. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah saluran reproduksi. Tadi ada organ bagian luar, bagian dalam, kemudian ada saluran reproduksi. Di sini saluran reproduksinya di bagian wanita adalah ini ya. Tuba fallopi atau fallopian tube di sini. Nah, si tuba fallopi ini atau bisa disebut dengan oviduct juga ya. Di sini adalah sebagai jalur sel telur menuju ke uterus atau rahim. Jadi ini ya, ini misalkan ini sel telurnya. Ini dia itu sebagai jalurnya untuk menuju ke rahim atau uterus.
gitu ya. Nah, di bagian pangkalnya ini dinamakan dengan infundibulum ya. Infundibulum. Nah, di sini juga ada bagian yang pangkal itu yang paling yang berjumbai-jumbai ini dinamakan dengan fimbriae. Nah, ini. Nah, si fimbriae ini dia itu memiliki fungsi untuk menangkap ovum atau sel telur yang lepas dari ovarium. Jadi ini misal, ini dia itu lepas dari ovarium. Nah, ini langsung ditangkap oleh si fimbriae. Ini dia itu akan diteruskan menuju ke tuba Fallopi seperti itu. Nah, kita sudah selesai mempelajari tentang organ reproduksi pada wanita. Oke, kita next. Oke, silakan ayo coba sebutkan organ reproduksi dan fungsinya yang kalian tangkap dari penjelasan tadi. Kalau berani, silakan tulis di kolom komentar ya. Sebutkan satu saja organ beserta fungsinya per orang. Oke, kita next. Oke, kita masuk pada topik kedua yaitu hormon pada wanita. Nah, di sini ya, anak-anak. Di sini itu butuh agak konsentrasi di bagian ini. Tolong diperhatikan bagian-bagian yang ibu pertebal atau di bold. Nah, di sini itu akan sangat yang akan ibu bahas di sini adalah hormon-hormon pada wanita yang ada hubungannya dengan proses dari menstruasi ya. Jadi di sini sangat berkesinambungan ya, dia berurutan seperti itu cara kerjanya. Nah, dimulai dari ini. Ini hipotalamus ya. Di sini hipotalamus itu akan menyekresikan yang namanya hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin ini yang akan merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH. Nah, untuk apa Bu dihasilkan FSH gitu kan? FSH ini dihasilkan untuk merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium gitu. Nah, kan ini ada pematangan folikel nih di ovarium. Nah, ada pematangan folikel di ovarium ini yang akan merangsang kelenjar dari ovarium itu untuk mensekresikan hormon estrogen. Jadi seperti ini, misal tadi ya, hipotalamus menyekresikan hormon gonadotropin, kemudian gonadotropinnya itu merangsang pituitari untuk menghasilkan FSH. Nah, FSH di sini kan dia merangsang pertumbuhan pematangan folikel di dalam ovarium. Nah, si kelenjar dari ovarium sendiri itu peka nih, wah ada rangsangan nih untuk pertumbuhan dan pematangan folikel. Nah, karena ada rangsangan pematangan folikel ini yang menjadikan kelenjar ovarium itu mensekresikan hormon estrogen seperti itu. Nah, untuk apa Bu disekresikan hormon estrogen? Hormon estrogen inilah yang akan berfungsi untuk membantu pembentukan kelamin sekunder dan membantu pertumbuhan lapisan endometrium pada dinding ovarium. Ya, di sini difokuskan pada ini. Dia itu akan membantu pertumbuhan lapisan endometrium pada dinding ovarium. Nah, karena adanya pertumbuhan endometrium nih, dia itu akan memberikan tanda pada kelenjar pituitari untuk menghentikan sekresi FSH dan berganti pada hormon LH. Di sini kerjanya FSH udah selesai nih. Jadi setelah adanya pertumbuhan lapisan endometrium, kemudian sekarang disekresikan hormon LH. Untuk apa sih si LH ini? Nah, oleh stimulasi hormon LH, folikel yang sudah matang akan pecah menjadi korpus luteum. Ya, jadi folikel-folikel tadi yang masih di dalam ovarium itu akan matang dan pecah menjadi korpus luteum. Nah, saat seperti inilah ovum itu akan keluar dari folikel dan ovarium dan menuju ke uterus. Nah, disitulah terjadi ovulasi. Karena ovulasi itu merupakan proses keluarnya ovum dari ovarium, ya. Jadi tadi ovumnya itu yang ada di dalam folikel itu, dia itu akan keluar dari folikel dan keluar dari ovarium untuk menuju ke uterus atau rahim. Dia next. Nah, di sini tadi kan hormon LH itu yang menstimulasi pecahnya folikel yang sudah matang ya untuk menjadi korpus luteum ya. Nah, di sini korpus luteum itu selanjutnya akan menyekresikan hormon progesteron.
Jadi si korpus luteumnya itu akan menyekresikan hormon progesteron kalau dia sudah terbentuk ya. Nah, tapi di sini ada tapinya ya. Tapi apabila ovum pada uterus itu tidak dibuahi oleh sperma, maka estrogen ini akan berhenti ya. Estrogen ini akan berhenti. Nah, tadi apa? Estrogen itu yang menstimulasi apa? Coba kita lihat di sini. Nah, estrogen tadi itu kan yang tadinya itu memberikan tanda agar sekresi FSH itu berganti sama LH gitu kan. Karena dia itu setelah estrogen membantu pertumbuhan lapisan endometrium tadi, lapisan endometriumnya yang sedang ada pertumbuhan itu, dia kan merangsang atau memberikan tanda pada kelenjar pituitari untuk menghentikan FSH dan menggantikannya menjadi LH gitu kan, menjadi tugas LH. Nah, di sini karena si ovum tidak dibuahi, kemudian estrogennya itu akan berhenti, maka ya LH-nya itu juga ikut berhenti gitu. Nah, ini ya LH itu akan ikut berhenti. Akibatnya kalau LH berhenti, maka korpus luteum tadi tidak bisa terjadi ya, tidak bisa dilangsungkan. Tidak bisa terjadi korpus luteum karena tadi kan LH yang menstimulasi pecahnya folikel menjadi korpus luteum. Jadi tadi estrogennya berhenti, kemudian LH-nya itu ikut berhenti, kemudian korpus luteum tidak terbentuk dan tidak bisa melangsungkan sekresi hormon progesteron. Karena tadi ya korpus luteum lah yang menyekresikan hormon progesteron. Kalau nggak ada LH, nggak ada korpus luteum, dia juga tidak bisa mensekresikan hormon progesteron. Akibatnya apa? Karena progesteronnya tidak ada, maka dinding rahim sedikit demi sedikit itu akan meluruh bersama darah. Nah, darah ini akan keluar dari tubuh dan kita biasa menamakannya dengan siklus menstruasi. Nah, di sini ya. Jadi siklus menstruasi. Makanya dia itu akan dinding rahimnya itu sedikit-sedikit lurus sama darah gitu. Jadi akan menipis lagi seperti itu. Nah, oke. Di sini bisa diperhatikan ya. Jadi oogenesis itu terdiri dari melewati ya beberapa tahap seperti itu. Jadi di sini ada oogenesis yang pralahir, kemudian oogenesis pasca lahir dan oogenesis pasca pubertas. Nah, untuk oogenesis pralahir ya, oogenesis pralahir itu jadi sebelum adanya ovum nih, sebelum ovum yang terbentuk itu di dalam ovarium itu sudah ada sel indung telur yang dinamakan dengan oogonium ya. Di sini oogonium. Jadi oogonium atau kalau jamaknya itu oogonia, tapi di sini oogonium itu yang tidak jamak ya, yang tunggal. Nah, di sini sifatnya adalah diploid ya, diploid atau 2N. 2N ini sama dengan 23 pasang kromosom. Nah, oogonium yang 2N atau diploid ini berpoliferasi melalui pembelahan mitosis ya. Bermitosis menjadi oosit primer. Nah, menjadi oosit primer yang diploid juga ya, masih 2N, sama-sama 2N gitu. Nah, untuk oosit primer ini akan tetap berada pada tahap profase meiosis 1 setelah lahir hingga sebelum masa pubertas ya. Jadi dia masih dalam itu. Masih akan tetap berada pada tahap profase meiosis 1 ya, setelah lahir hingga sebelum masa pubertas. Jadi dia akan tetap sebagai oosit primer. Nah, untuk oogenesis yang pasca lahir di sini hanya ini ya, nanti folikel primordial yang ada di dalam ovarium itu nanti dia itu akan makin lama makin berkurang seperti itu. Jadi tadinya itu pas saat lahir itu jumlahnya itu ada sekitar 2 juta, nanti pada usia 7 tahun itu akan berkurang menjadi 300.000, sekitar 300.000 ya. Kemudian saat pubertas itu akan berjumlah sekitar 50.000 sampai 100.000, tetapi nanti hanya 350 sampai 400 saja yang akan hidup dan berkembang untuk diovulasikan satu persatu setiap bulannya selama bertahun-tahun seperti itu. Nah, di sini kita bahas untuk oogenesis pasca pubertas ya.
Untuk masa pubertas ini nanti oosit tadi itu kan sebelum ovulasi ya. Sebelum ovulasi kan pastinya ini tadi masih di oosit primer ya. Oosit primer yang diploid tadi 2N ini akan mengalami pembelahan meiosis 1 ya menjadi oosit sekunder dan first polar body atau badan polar 1. Jadi oosit primer akan mengalami meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar 1 di sini. Nah, di sini oosit sekunder ini ya, ini sudah N ya. Tadi ini diploid tapi ini sudah haploid atau N. Ini juga sudah N gitu. Nah, di sini oosit sekunder itu yang ukurannya besar dan badan polar 1 itu yang berukuran kecil. Nah, kemudian oosit sekunder ini akan mengalami metafase meiosis 2 dan berhenti. Nah, selanjutnya oosit sekunder ini akan membebaskan diri dari sel-sel yang menyelubungi dan tertulang keluar dari permukaan ovarium yang disebut dengan ovulasi ya. Di sini nanti akan terjadi ovulasi seperti itu. Namun, jika oosit sekunder ini yang terovulasi itu akan dibuai oleh sperma, maka akan terjadi pembelahan meiosis 2 ya, pembelahan meiosis 2 yang akan berlanjut hingga membentuk ootit yang namanya di sini nanti ada ootit, tidak ada di gambar ya. Jadi itu akan mengalami pembelahan meiosis 2 akan menjadi ootit N atau haploid ya, dan badan polar 2. Ini juga N atau haploid gitu. Nah, ootit ini akan berkembang menjadi ovum ya. Haploid juga ya, ovum. Berkembang menjadi ovum yang matang. Nah, tadi yang ini yang badan polar 1, jika dia itu belum terdegenerasi, dia itu akan mengalami meiosis 2 juga. Sama ya dengan oosit sekunder, dia akan mengalami meiosis 2 juga yang akan menjadi 2 badan polar ya. Di sini ada 2 badan polar. Nah, di waktu yang bersamaan, dia itu badan polarnya juga haploid. Jadi ini diploid, haploid gitu. Seperti itu. Nah, namun jika tadi oosit sekunder ini yang terovulasi itu tadi tidak dibuahi, maka akan mengalami disintegrasi seperti itu. Tadi kan kalau dibuahi berarti dia akan lanjut ke meiosis 2. Kalau meiosis 2 lanjut, kalau dia yang terovulasi tadi dibuahi, maka dia akan lanjut ke meiosis 2 dan menghasilkan ini ya tadi ootit sama badan polar 2. Tapi yang ootit itu akan berkembang menjadi ovum atau ovum yang bersifat haploid seperti itu. Oke. Nah, tadi gambarannya seperti ini tadi ya. Yang apabila oosit sekunder ini kan tadi sudah diovulasikan, itu kan akan keluar dari ovarium kan. Nah, jika dia itu dibuai oleh sperma, maka dia akan mengalami meiosis 2 menjadi ovum. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kita next. Kita masuk pada topik keempat atau topik yang terakhir mengenai ovulasi dan menstruasi. Ovulation is a part of the menstrual cycle when the ovary releases a ripe egg, or ovum. Inside the ovary are hundreds of thousands of follicles. Each follicle is a hollow ball of cells with an immature egg in the center. The typical 28-day menstrual cycle begins on the first day of menstrual bleeding. During the first 7 days of the cycle, a few follicles begin to grow at the same time. These maturing follicles secrete estrogen hormone into the bloodstream to prepare the lining of the uterus for pregnancy. Around day 7, all of the follicles stop growing and begin to degenerate, except for one. This dominant follicle continues to grow and nourishes the developing egg inside it. Around day 12, the follicle secretes a large amount of estrogen into the bloodstream. When the estrogen reaches the hypothalamus and the pituitary gland in the brain, the anterior or front part of the pituitary gland releases a huge surge of luteinizing hormone into the bloodstream. Around day 14, luteinizing hormone causes the follicle to undergo a sudden growth spurt.
right before ovulation, the egg detaches from the inside of the follicle. The bulging follicle releases chemicals, causing one of the two fallopian tubes to move in closer and surround the follicle. The follicle swells until it bursts open, ejecting the egg and fluid from the follicle into the abdominal cavity. In response, the fimbriae, tiny projections at the end of the fallopian tube, sweep across the ovulation site and pick up the egg. Microscopic cilia on the fimbriae's surface transport the egg to the entrance of the fallopian tube. Inside the walls of the fallopian tube, muscular contractions gently push the egg towards the uterus. After ovulation, the egg lives for 12 to 24 hours, so it must be fertilized by a sperm from the male during this time for a woman to become pregnant. If it's not fertilized, the egg dissolves away and is shed along with the uterine lining during menstruation. Baik, kita sudah menyimak video yang tadi ya. Jadi, video itu Ibu kutip dari Nucleus Medical Media. Nah, di situ dalam penjelasannya dijelaskan bahwa ovulasi itu merupakan proses pelepasan sel telur yang telah matang. Nah, di hari ke-7 siklus menstruasi, folikel itu yang terus berkembang itu tersisa hanya satu, bersama sel telur yang ada di dalamnya. Nah, hari ke-12, folikel itu mengeluarkan banyak estrogen ke aliran darah dan sampai ke hipotalamus. Maka, pituitari akan melepaskan hormon LH yang membuat lonjakan pertumbuhan folikel pada hari ke-14. Nah, sel telur keluar dari folikel dan nanti fimbriae itu merespon sehingga meneruskan ke tuba falopi. Nah, nanti sampai di tuba falopi, otot-otot pada dinding tuba falopi itu akan berkontraksi dan mendorong sel telur untuk menuju ke rahim. Seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk pada bahasan yang terakhir yaitu siklus menstruasi ya. Nah, di sini siklus menstruasi itu melalui 4 fase, yaitu fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fase menstruasi. Nah, pada saat fase menstruasi ini berlangsung ya, itu di sekitar hari 5 hari pertama dari menstruasi itu akan terjadi reduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, akibatnya sel telur ini yang berada dalam lapisan endometrium pada uterus akan dilepas bersamaan dengan robeknya endometrium melalui pendarahan. Ya, jadi dia itu akan luruh bersama darah. Hasilnya nanti dinding uterusnya itu menjadi sangat tipis ya. Karena yang tadinya ada penebalan, kemudian dia itu akan luruh sedikit demi sedikit luruh bersama darah, maka dia akan menjadi sangat tipis. Nah, kemudian setelah fase menstruasi itu akan terjadi fase praovulasi. Nah, ini terjadi dari sekitar hari ke-5 sampai ke hari 14. Nah, baru dimulai fase praovulasi ini. Nah, di fase ini hormon yang berperan itu adalah FSH dan LH. FSH dan LH ini yang akan menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, kenapa dihasilkan hormon estrogen dan progesteron itu? Untuk membuat lapisan endometrium yang luruh tadi ya, yang luruh saat fase menstruasi itu akan terbentuk kembali seperti itu. Nah, oke, Ibu next. Setelah fase praovulasi selesai, maka ada fase ovulasi. Nah, ini terjadi sekitar hari ke-14 ya. Dari total seluruh waktu siklus menstruasi ya. Tadi waktu siklus menstruasi itu kan 1 bulan atau kurang lebih 28 hari. Nah, untuk sekitar hari ke-14 ini adalah fase ovulasinya. Nah, di fase ini sekresi hormon estrogen itu sangat banyak. Maka sekresi FSH itu mulai menurun dan digantikan dengan LH ya, LH. Jadi di sini itu mulai ada sekresi LH gitu. Nah, adanya stimulasi dari hormon LH ini akan menjadikan folikel itu semakin matang ya. Semakin matang dan menyebabkan sel telur itu keluar dari folikel atau terjadi ovulasi. Dia kan keluar dari folikel kemudian keluar dari ovarium. Nah, itu dinamakan ovulasi. Proses keluarnya sel telur dari dalam ovarium.
Nah, di sini fase pasca ovulasi ya, setelah fase ovulasi berlangsung, kemudian ada fase pasca ovulasi. Nah, ini berlangsung di hari setelahnya ya. Tadi kan hari ke-14 ovulasinya, hari ke-15 hingga hari ke-28, hingga hari paling akhir dari siklus menstruasi tersebut. Nah, di fase ini, folikel yang pecah tadi akan berubah menjadi badan padat berwarna kuning atau disebut dengan corpus luteum yang akan menghasilkan progesteron seperti yang kita bahas di waktu kita pembahasan hormon tadi ya. Nah, tadi corpus luteum itu yang akan menghasilkan hormon progesteron. Oke. Nah, bersama hormon estrogen, hormon progesteron ini akan berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium sehingga nanti siap untuk penanaman embrio. Nah, tetapi apabila sel telur pada uterus itu tidak dibuahi, maka endometrium itu tidak bisa bertahan dan akan luruh ya bersama darah. Nah, ini sebagai tanda bahwa fase pasca ovulasi ini sudah berganti lagi menjadi fase menstruasi tadi. Pokoknya fase menstruasi tadi ditunjukkan atau ditandai dengan luruhnya ya endometrium tadi yang tidak bisa bertahan, yang luruh bersama darah gitu. Jadi bila ini sudah terjadi lagi berarti sudah masuk kembali pada fase menstruasi. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, Ibu next. Nah, berikut adalah kita masuk kepada discussion session ya di sini bisa disimak. Nah, untuk pertanyaan diskusinya ini sudah Ibu cantumkan di dalam modul. Silakan apabila kurang jelas di video ini, silakan nanti dibuka modulnya. Nanti dibuka ada bagian yang ada seperti ini ya. Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok ya, seperti biasanya, seperti kemarin. Dan laporannya juga kelompok. Silakan dan nanti bisa di-up ke jawabannya, di-up ke link yang sudah Ibu berikan di dalam modul. Nah, di sini permasalahannya adalah sekitar 75% wanita Indonesia itu pernah menggunakan cairan sabun pembersih vagina yang telah menjadi bagian dari personal higienis dan dilakukan secara rutin. Itu menurut penelitian Septian yang dikutip oleh Sasongko pada 2009. Nah, namun pembersih kewanitaan itu kan umumnya mengandung banyak senyawa kimia ya, seperti ada kandungan petroleum, sintetik seminal, ada proteseminal atau seminal harmful ya yang dapat merusak kulit dan lingkungan. Nah, itu menurut penelitian dari Santi dan Desi pada 2015 dalam artikelnya yang berjudul Pengetahuan Remaja Putri tentang Pemakaian Sabun Pembersih Kewanitaan. Nah, dari kasus ini nih, coba anak-anak jawab ya. Pertanyaan pertama adalah berdasarkan pernyataan di atas, bagaimana pendapat kalian? Apakah membersihkan organ reproduksi wanita itu tidak boleh menggunakan sabun? Apakah iya benar seperti itu? Gitu. Nah, coba jelaskan alasan yang mendukung pendapat kalian. Nah, menurut kalian bagaimana sih dampak penggunaan sabun pembersih kewanitaan itu? Nah, setelah kalian membuat semua itu didiskusikan, kemudian silakan dibuat jawabannya pada lembar diskusi yang sudah Ibu berikan contoh formatnya, kemudian up di link yang sudah Ibu cantumkan di dalam modul. Nah, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kita semua kali ini. Oke? Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk diskusinya ya, dan dikirimkan ke link yang sudah Ibu taruh di modul ya, di bawah diskusi. Dan jangan lupa untuk membuat kesimpulan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.